Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Syarif. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang film Laskar Pelangi dan film Dead Poets Society yang saya rangkum sesuai dengan pembelajaran di materi pembelajaran sosio-emosional kali ini. Nah, jadi di film pertama ini tentang Laskar Pelangi itu menceritakan tentang sekelompok pemuda yang sangat gigih dalam menempuh pendidikan di satu satuan pendidikan, namun cita-cita mereka itu atau perjalanan mereka dalam menempuh pendidikan terhalang oleh satu hambatan, yaitu sekolah mereka diancam akan tutup jika siswanya itu kurang dari 10 orang karena pihak sekolah merasa tidak sanggup untuk membayar honor tenaga pendidik jika peserta didiknya itu berjumlah sedikit. Nah, kemudian suatu hari datanglah seorang penyelamat bernama Harun. Penyelamat ini atau si Harun masuk ke sekolah tersebut sehingga membuat efek positif kepada pihak sekolah itu, di mana mereka tetap beroperasi atau tetap melanjutkan kegiatan belajar dan tidak jadi ditutup. Nah, perjalanan ke-11 anak tersebut dalam menggapai cita-citanya mengajarkan tentang artinya usaha keras, pantang menyerah, kesederhanaan, juga rasa peduli terhadap sesama yang mereka bungkus, mereka kemas dalam sebuah ikatan persahabatan. Nah, rasa peduli sesama ini saya kaitkan dengan pembelajaran sosio-emosional kita yang ada dalam CASEL, salah satunya yaitu mampu memanajemen diri dan kesadaran sosial. Nah, kenapa? Karena di manajemen diri ini mereka sendiri punya semangat yang berkoar untuk menempuh pendidikan, yang mana mereka berpikir nih, kalau mereka butuh yang namanya ilmu untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Nah, jadi hal tersebut saya kaitkan dengan pembelajaran yang ada di KSE di bagian manajemen diri. Sedangkan untuk bagian rasa peduli sesama itu bisa dikaitkan dengan kesadaran sosial, di mana mereka satu sama lain saling menghargai, saling membantu, dan menjaga keakraban yang sudah dibangun. Nah, dalam hal ini persahabatan ke-11 anak tersebut benar-benar menciptakan ruang lingkup emosional yang positif, di mana mereka tidak pantang menyerah, penuh dengan rasa kesederhanaan, tidak bilangnya tidak bermuka dua atau munafik, dan semua hal itu menjadi sebuah hal yang positif dalam segi emosional mereka. Nah, jadi ini sedikit ulasan tentang film Laskar Pelangi. Kemudian hal ini berbanding terbalik dengan film kedua, yaitu Dead Poets Society. Dalam film ini dikisahkan ada 7 pemuda atau 7 siswa yang sangat tidak memiliki tujuan hidup. Kemudian mereka merasa kurang tertarik untuk mencoba sesuatu, dan ini benar-benar mempengaruhi kepikiran dan sosio-emosional mereka sendiri. Nah, dari film tersebut mengisahkan tentang 7 orang pemuda yang merasa jenuh untuk belajar dan merasa tidak ada rasa ingin tahu untuk menggali ilmu pengetahuan dan mencoba hal-hal baru. Nah, perasaan ini muncul karena mereka mendapatkan adanya peraturan sekolah yang sangat ketat, ditambah lagi dengan adanya peraturan yang ketat dari orang tua mereka sendiri. Namun, pemikiran tersebut dapat berubah karena kehadirannya seorang agent of change, yaitu guru mereka sendiri yang berinovatif dan kreatif dalam menerapkan hal-hal baru dalam proses pembelajarannya.
Hal tersebut membuat sang pemuda ini menjadi tertarik dan muncul rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba hal-hal baru dalam hidup mereka. Nah, perubahan yang dibawa oleh seorang guru ini membuat mereka jadi berpikir bahwa jangan takut berbeda dari yang lain, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, karena ini akan menjadi sebuah pengalaman yang memberikan sebuah pembelajaran bagi mereka sendiri. Dalam film tersebut, sang guru sangat mendorong para pemuda ini untuk mengikuti kata hati mereka sendiri dan menanamkan pada siswa itu bahwa kalau kita berbeda dari orang lain itu adalah hal yang baik-baik saja. Artinya tidak apa-apa, tidak masalah jika kita merupakan seseorang yang berbeda dari orang lainnya. Nah, hal lain yang ditanamkan oleh sang guru kepada anak-anaknya yaitu harus berani untuk melangkah. Nah, jadi dalam hal ini sang guru sangat menanamkan hal-hal yang berbau positif agar pemikiran mereka berubah dan tidak stuck di masa lalunya. Menurut saya ada satu hal yang kurang dilakukan oleh sang guru terhadap mereka, yaitu guru tidak mendasari kepada mereka bahwa hal-hal berani berbeda itu tidak dapat diterapkan pada semua situasi. Contohnya seperti ada anak yang mencoba bunuh diri karena untuk melawan orang tuanya. Kemudian ada yang melanggar peraturan sekolah. Nah, menurut saya hal berani berbeda ini adalah sebuah hal yang positif, tapi jika dilakukan pada situasi yang tepat. Dan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi seorang guru, juga bagi orang tua atau stakeholder lainnya dalam memberikan arahan kepada peserta didik tentang apa hal baik dan buruknya dan dampak bagi mereka sendiri. Pembelajaran sosio-emosional yang saya dapatkan dari video ini adalah di mana mereka, sang pemuda ini yang awalnya tidak memiliki kesadaran diri, mereka akhirnya setelah bertemu dengan agent of change-nya, mereka punya mindset yang berbeda, mindfulness, dan mereka ini sudah berani untuk keluar dari zonanya mereka sendiri. Nah, pada awalnya mereka tidak memiliki kesadaran diri atas dirinya sendiri dan mereka merasa tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk apa yang mereka inginkan. Nah, setelah mereka bertemu dengan agent of change, yaitu guru mereka sendiri, akhirnya mereka dapat keluar dari zona tersebut. Jadi hal ini yang membuat sosio-emosional mereka dari yang kurang menjadi meningkat karena adanya agent of change, dan di sini sang guru sangat berperan dalam perkembangan emosional mereka. Oke, jadi sekian ulasan film dari saya. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran sosio-emosional, dan jika ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.